Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ketemu dengan Ustadz Alak. Hari ini kita akan belajar mengenal Hizbul Wathon. Karena di dalam SD kita itu ada pembelajaran yang dinamakan Hizbul Wathon, yang artinya Hizbul itu pembela, Wathon itu tanah air. Jadi diharapkan kalian nanti ketika menjadi Hizbul Wathon, kalian bisa membela tanah air Indonesia. Untuk kali ini, Ustadz Alak akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari salam, nanti hingga materi latihan baris berbaris. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yaitu tentang salam. Di dalam Hizbul Wathon, salam kita jika bertemu ya antara kalian dengan teman kalian bertemu, kalian dengan ramanda kalian bertemu, itu wajibnya itu adalah mengucapkan salam. Salam di Hizbul Wathon adalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Kemudian jika kalian yang mendapat salam, itu kalian juga wajib menjawabnya. Caranya juga sama, badannya tegap, posisinya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya anak-anak mengenai salam di dalam Hizbul Wathon. Oke, silahkan dicatat mengenai salam Hizbul Wathon. Bagaimana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang mendengarkan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yaitu tentang tepuk HW. Nah, ini insya Allah untuk menyemangati kita ya, semua anggota Hizbul Wathon itu ada tepuknya ya. Jadi ketika ramanda atau mungkin pemimpin itu mengucapkan tepuk HW, itu kalian harus melakukan gerakan tepuk Hizbul Wathon ya. Jika ada yang mengucapkan tepuk HW, jawabannya seperti ini ya. Tepuk HW. HW. Yes. Nah, seperti itu. Kita jelaskan satu persatu ya anak-anak. Ketika ada yang mengucapkan tepuk HW, hitungannya seperti ini. Jirolu, jirolu, jiru, jiru, ji. Ya, kemudian HW. Yes. Nah, Ustadz Alak jelaskan satu persatu arti dari tepuk HW ya. Yang pertama, tepuk HW, jirolu, jirolu. Nah, jumlahnya berapa? Ada 6. Artinya itu adalah rukun iman di dalam agama Islam. Ya, ada 6 ya. Mulai dari iman kepada Allah hingga iman kepada qada dan qadar. Nah, selanjutnya tadi sudah 6 ya, jirolu, jirolu, dilanjutkan dengan jiru, jiru, ji. Nah, jumlahnya adalah 5, yaitu rukun Islam. Ada 5 yang dimulai dari syahadat ya, yang kelima ada ibadah haji. Itu adalah filosofi kita, kenapa harus bertepuk, kita harus ingat kepada rukun Islam dan rukun iman kita. Selanjutnya, kenapa ada H, W, yes. Nah, H itu artinya Hizbul, W itu artinya Wathon ya. Hizbul tadi apa? Pembela, Wathon tadi apa? Tanah air ya. Terus kemudian ada yes, itu merupakan kepanjangan ya. H, Y, E, S artinya yakin esok sukses. Jadi anak-anak Hizbul Wathon itu kedepannya itu harus menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Oke, kita ulangi ya mengenai tepuk HW. Tepuk HW. HW. Yes. Nah, itu mengenai tepuk HW. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu perkenalan diri. Untuk kalian ya, nanti jika memperkenalkan diri dalam Hizbul Wathon, yang pertama sebutkan nama kalian ya. Jangan lupa salam tadi ya. Salam, sebut nama ya. Nama kalian siapa. Kemudian yang kedua,
regu atau kuntum kalian dari mana? Regu itu untuk kelas 4 sampai 6, kuntum itu kelas 1 sampai kelas 3 ya. Selanjutnya nanti setelah regu atau kuntum di SD kita itu ada yang namanya squad ya. Di sekolah kita sementara squadnya ada 3, ada Silver Cat, Red Dragon, dan Black Eagle. Nah, sementara masih 3, nanti jika jumlah siswanya tambah, nanti squadnya juga tambah. Yang terakhir yaitu nanti ada Qabilah ya. Qabilah itu adalah pangkalan atau rumah kita, yaitu di mana? Di Sekolah Akhlak SD As-Salam. Oke, Ustaz Alak contohkan ya. Misalkan ini Ramanda Alak ini sebagai siswa kelas 6 ya. Perkenalan dirinya berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alak Khairul Huda. Saya dari Regu Harimau. Kemudian squad saya dari Silver Cat. Kemudian yang terakhir, Qabilah saya dari Sekolah Akhlak SD As-Salam. Itu ya perkenalan diri di dalam Hizbul Wathon untuk kalian ketika memperkenalkan diri seperti itu. Selanjutnya materi yang keempat ya, ini yang terakhir yaitu tentang latihan baris berbaris. Dalam baris berbaris itu ada yang pertama aba-aba, yang berikutnya ada gerakan ya. Untuk aba-aba itu ada yang pertama A ya, yang A itu gerak ya, itu artinya aba-aba memberitahukan kalian hanya bergerak. Misalkan hormat, gerak gitu ya, tegak, gerak, siap, gerak gitu ya. Nah, itu berarti menandakan kalian bergerak di tempat dan aba-abanya gerak. Kemudian kalau jalan, aba-aba yang B itu jalan ya, maju, jalan gitu ya. Nah, seperti itu contohnya jika kalian aba-abanya harus berjalan atau berpindah dari tempat. Yang berikutnya mulai, yang C ya, itu adalah mulai. Contohnya berhitung mulai. Nah, itu ya, berarti dimulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu mengenai aba-aba ada 3 ya. Yang pertama gerak, yang kedua jalan, yang ketiga adalah mulai. Kemudian untuk kalian sendiri ya, artinya dalam gerakan latihan baris berbaris itu ya, itu ada 2. Yang pertama di tempat, yang kedua itu nanti kalian berpindah tempat atau bergerak, oke, atau berjalan gitu ya. Oke, kita praktekkan yang di tempat dulu ya. Yang di tempat dimulai dari siap, gerak. Kalau siap itu gimana posisinya? Pandangan lurus ke depan, kakinya berbentuk V gini, tangannya mengepal, lurus jahitan, badannya tegak. Itu adalah siap. Kemudian istirahat di tempat, gerak, berarti tangannya ke belakang ya, yang kiri memegang yang kanan ya, kakinya melebar ya, selebar bahu. Oke, coba saya tak balik kanan ya. Nah, istirahat di tempat, gerak seperti ini, pandangan tetap lurus ke depan. Oke, siap, gerak. Nah, itu tentang istirahat di tempat. Selanjutnya ya, itu adalah hormat. Tadi kalian ketika salam harus hormat. Nah, ini juga sama, ketika ada aba-aba hormat juga kalian harus yang betul. Hormat, gerak. Nah, posisinya ya, ini itu mojok ya, 45 derajat, kemudian di pelipis. Nah, ya ini di ujungnya alis ini, pelipis ini. Ini jika tidak memakai topi. Tapi jika kalian pakai topi nanti di ujung topi ya. Nah, dan rileks ya. Jangan tegang, santai. Ini kalau di topi, tapi kalau tidak pakai topi ada di pelipis. Itu mengenai hormat ya. Tegak, gerak. Kembali lagi posisi siap. Selanjutnya mengenai lencang depan, lencang kanan. Oke, Ustaz Alak praktekkan ya. Ketika lencang kanan ya, itu tangannya nanti lurus ke kanan ya. Lencang kanan, gerak. Nah, seperti ini ya. Oke. Lurus, bentuknya siku-siku ya, tangannya tetap mengepal. Tegak, gerak. Nah,
Terus kemudian kalau lencang depan ya. Kalau lencang depan. Gerak sama ya. Ini harus siku-siku mengepal, pandangan tetap ke depan. Oke? Tegak. Gerak. Nah, ini mengenai gerakan di tempat. Kemudian ada lagi yang masih di tempat ya, yaitu jalan di tempat. Nah, biasanya ini kalau di RBB ini sering dilakukan dan biasanya penilaian itu juga terletak di jalan di tempat ini juga sering dinilai ya, dan kalian juga harus bisa ya untuk jalan di tempat. Jalan di tempat. Gerak. Nah, usahakan ya ini rata-rata air ya sampai lurus. Oke? Dan temponya yang sama, tidak perlu terburu-buru. Tegak. Henti. Gerak. Nah, usahakan ya kalian yang konsentrasi supaya tidak jumbuh dengan temennya. Biasanya kalau jalan di tempat itu ada barengannya. Usahakan yang kompak, konsentrasinya selalu dijaga. Itu mengenai yang di tempat. Selanjutnya kita akan belajar yang B atau yang kedua, LBB, yang gerakan yang kedua yaitu yang jalan ya. Untuk yang jalan, yang pertama yang geser dulu, 1 langkah ke kanan, jalan, berarti 1. Nah, kalau 2 langkah ya, 2 langkah ke kiri, jalan, 1 tutup, 2 tutup. Oke? Nah, seperti itu. 1 langkah ke kanan, jalan. Nah, ini merupakan geser ya, tapi termasuk dalam artian berjalan karena berpindah dari tempat. Selanjutnya ya, itu kalau maju ya, atau masih ke depan dulu, 2 langkah ke depan, jalan, 1, 2, tutup. 2 langkah ke belakang, jalan, 1, 2, tutup. Oke. Itu ketika berjalan. Kemudian ada juga aba-aba tentang maju jalan dan langkah tegap maju jalan. Kalau maju jalan, itu nanti kalian cukup untuk ayunan tangannya 45 derajat ya, separuh dari siku-siku. Ini kalau maju jalan. Tapi kalau langkah tegap, itu langsung lurus ya. Ini harus lurus siku-siku. Untuk cara jalannya ya, jika tangan kanan ke depan, itu yang ke depan juga kakinya itu berlawanan, bukan sama ya. Kalau tangannya kanan ke depan, berarti yang ke depan juga yang kiri ya, ini saling berlawanan, tangan sama kaki ya. Jika nanti sama, itu nanti kalian akan kelihatan seperti robot ya, itu malah kurang bagus. Oke, mungkin itu perkenalan LBB dari Ustadz Alak dan juga urutan-urutan Hizbul Waton tadi ya, dari salam, kemudian topuk, kemudian perkenalan diri, dan LBB latihan baris berbaris sudah Ustadz Alak sampaikan. Silakan dipelajari, dicatat. Ketika kita bertemu nanti, harapan Ustadz Alak kalian sudah bisa hal-hal sederhana ini, hal-hal dasar ini kalian sudah menguasai. Mungkin itu yang dapat Ustadz Alak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teklek ditaleni rawe, sampai tuwek tetep hawe.